Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di episode pertama ini saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke rumah Budi Goler, salah satu kolektor, penjual, juga musisi juga ya dari Saya mah rakyat. dari Jelata. salah satu band dari Bandung. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol masalah rilisan fisik dan merchandise. Untuk itu saya mau mencoba bertanya, sejak kapan mengoleksi rilisan fisik? Saya mulai mengoleksi rilisan fisik waktu kapan ya? Udah lumayan lama lah. Waktu masih zaman sekolah dulu. Teman sekolah yang ya lampau sih. masih ingat tahun kira-kira tahun berapa? Ya waktu itu. Ya waktu saya masih di salah satu tingkatan sekolah aja ini. Oh iya betul. Iya. Nanti kalau saya ada yang tahu saya tingkatan berapanya bahaya. Oh jadi dulu mengoleksinya waktu zaman masih sekolah ya? Ya. Terus rilisan fisik yang pertama apa ya? Pertama dibeli itu kaset atau CD? Pasti kaset ya? Kalau dulu sebenarnya kaset lebih umum dan lebih mudah didapatkan gitu ya. Iya. Jadi saya dulu pertama kali beli saya kaset. Pertama kali beli kaset di tahun segitu ya? Iya. Masih ingat gak kaset apa yang dulu pertama kali dibeli? Ya bukan pertama, yang di era itu, yang ya, dibelinya di era itu gitu maksudnya. Oh, ya pada zamannya gitu. Oh. Dulu sebentar ya, saya ingat dulu ya. Oke, silakan santai aja. Kalau nggak salah kaset. Saya juga mau ya. ngopi dulu. Oh iya, silakan ngopi-ngopi. Santai aja ya. Kalau nggak salah kaset band luar ya, pertama kali yang saya beli itu Anthrax album Persistence of Time. Oh, Anthrax. Masih nyimpan kasetnya nggak? Ada. Ini mana tadi ya? Anthrax. Sebentar, saya lupa. Oh ini udah disiapin, udah disiapin, malum lah. Biar nggak lupa gitu. Ini kaset ini dulu pertama saya kali belinya di mana ya, lupa lagi. Aquarius atau Bukan. Di salah satu toko kaset daerah alun-alun. Oh, di alun-alun, di toko kaset alun-alun. Disebutin nggak? Boleh disebutin. Oh, di Star Sound. Yang di dalam Parahyangan. Dalam Kaum. Dalam Kaum. Di Star Sound itu yang depan samping Parahyangan, samping Dunkin Donat kalau nggak salah. Yang di pojok ya? Ya, pokoknya tokonya nyempil. Nah, itu. Berarti Anthrax, terus apalagi ya, mungkin bukan yang pertama, yang bareng di era itu. Apa lagi ya? Kalau nggak salah Anthrax, Metallica Black. Ini tiga album yang saya beli lah ya. Ya, 3 album aja. 3 album pertama yang saya beli, Anthrax, Metallica Black, Megadeth, Countdown of. Oh, yang ini kasetnya berarti. Oh iya. Ini nih. Ini salah satu Countdown of Extension. Ini salah satu kaset yang pertama, 3 kaset yang saya beli gitu ya. Ini sama ya ini. Selanjutnya ya Banyak lah ya, Ya. sampai ribuan oh mungkin. enggak juga. Enggak juga. Saya mah dah tuh butuh buat kehidupannya dijual juga gitu. Ada yang baru, ada yang bagus masuk gitu ya. Yang disimpan jual lagi. Nggak punya duit jual gitu. Kalau Jadi jual 2 dapat 1 gitu ya. ya kurang lebihnya begitulah. keluar masuk kalau zaman dulu mah gitu. Iya betul. Terus dari sekian banyak bukan koleksi dan yang dijual juga kan, mungkin ada yang dijual ya. Ya. Sering mendengarkan kaset atau CD. Terus yang akhir-akhir ini sering diputar gitu. Kalau lagi santai saya play Kaset play atau CD gitu. Play kaset ini atau CD ini gitu. Ada nggak yang sering diputar gitu? Ya ada sih.
sebetulnya. Pasti diputar ya. Ya, karena untuk salah satu bentuk perawatan kaset juga lah ya. Ah. Karena kaset itu harus diputar biar awet gitu lah sebetulnya. Tidak berjamur mungkin ya. Iya, salah satu bentuk perawatannya gitu. Ya diputar ya, suka diputar apa tuh? Gantian gitu lah ya, muternya, jadi biar nggak ini terus gitu. Jadi ya saya mah hampir ya diputar lah bergantian Yang gitu. sering diputar kaset apa aja? Macam-macam juga karena saya nyimpen kaset berbagai macam Genre gitu ya. Iya, dari ya yang santai-santai yang sampai yang bising-bising gitu ya, sampai yang berisik-berisik gitu. Saya nyimpen berbagai macam jenis musik lah. Jadi universal juga gitu ya. Iya, enggak satu Ya, genre, satu genre gitu. satu aliran tertentu enggak. Walaupun bukan tidak suka, walaupun tidak sering didengarkan juga, yang penting suka dengan musiknya atau Ya. dengan personel atau vokalisnya gitu ya. Ya, Minimal ada yang disuka gitu. Ya, biasanya kan sama musiknya gitu. Nah, itu. Terus cara merawatnya selain di play, mungkin ada cara manual gitu dengan Kalau perawatan kaset sebetulnya selain diputar, ya ada. Saya biasanya dibersihin pakai ini nih. Nah, ini udah disiapin juga ya. Udah disiapin. Pakai rewinder juga ya. Ya, ini namanya rewinder. Saya bersihin kaset pakai ini. Ya, di ini. Boleh dipraktekin biar dipraktekin ya. Biar yang lain tahu gitu ya. Yang udah tahu jadi tahu, yang Nah. belum jadi tahu gitu. Oh iya. Ini caranya ya gini lah. Di sini si kaset ditaruh di rewinder. Terus ada penguncinya. Ini ada ini ya, jalur putarannya Jalur ini. putarannya. Cuman satu putaran. Emang ada yang 2 putaran? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau yang model lama kayak gini cuman di gini ya. Satu putaran gitu ya? Diputar gitu. Terus mana tadi tisu ya? Ini pakai. Oh, ini. Nah, salah satu bentuk perawatannya tisu, rewinder, kaset sudah dipasang di rewinder dengan dikunci, diputar. Di si tisu ditaruh di apa tuh? Di atas pita kasetnya. kaset. Ini seperti ini. Iya betul. Nah, buat yang ini mah berbagi ilmu aja ya. Iya benar. Nah, ini gini. Terus si kaset diputar. Nggak ada pakai apa, air atau cairan khusus itu biasanya pakai Sebetulnya alkohol. Enggak lah. Karena apa tuh? Kalau pakai air justru apa tuh? Nanti menghambat lembab gitu ya. Ngerusak kasetnya lah. Ngerusak kasetnya. Pakai alkohol juga. Tapi kan kalau alkohol mah biasanya kan menguap. Itu kemarin sempat lihat ada yang juga yang pakai alkohol gitu. Iya. Cairan apa? Ya, ada yang cairan pembersih kaset gitu ya. Ada yang pakai alkohol. Terus ada juga yang apa tuh? Yang dimasukin ke kulkas. Masukin juga. Kan kalau yang dulu tuh orang suka disaranin masukin ke kulkas gitu ya. Jadi dimasukin ke freezer. Freezernya. Tapi itu kalau menurut saya bukan apa ya? Bukan salah satu cara yang baik juga karena si kita nanti basah. Gitu. Nah, ini biasanya apa tuh? Diputarnya satu balikan. Tuh. Oh, jadi ada Kotorannya. kotoran debu gitunya. Kotorannya biasanya nih lihat. Menempel. Ini kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Biasanya kalau kasetnya kotor, nempel di sini nih, Oh, betul. si kotorannya. Kalau biasanya kalau kaset-kaset lama, jamur-jamurnya nempel di sini, gitu. Kadang itu kadang gimana? Kadang juga selain ada kotoran, si pita juga ada yang rontok mungkin karena kualitas Itu kualitas pitanya. Yang kurang bagus lah. kurang bagus. Ada beberapa jenis pita kaset yang kualitas, ya kalau menurut saya kualitas pitanya kurang bagus karena si pitanya rontok gitu ya. Rontok ya, rontok. Jadi kan ke lagunya kita kepotong, dengerinnya nggak enak gitu. Terus alasan mengoleksi rilisan fisik, kenapa gitu ya, maksudnya mengoleksi kaset, pita, kenapa nggak ngoleksi yang lain gitu? Pasti kan ada apa
kepuasan sendiri atau gimana gitu alasannya mengoleksi ya benda ini gitu. Oh, alasan saya mengoleksi pita kaset ya karena saya dulu pertama kali mengenalnya dari kaset gitu ya, bukan CD gitu. Jadi ya karena mengenalnya dari kaset, terus apa ya, harganya lebih terjangkau kali ya. Kalau daripada CD gitu. Oh betul. Lebih merakyat gitu. Lebih merakyat gitu. Terus kalau sukanya rilisan fisik, ya kaset atau CD biasanya saya kan kalau kaset atau CD kan ada Teksnya, teks, covernya, terus apa tuh kredit titelnya ya. yang ada di dalamnya, kredit di dalamnya kita kan bisa baca-baca gitu ya. Beda sama kalau yang digital, digital mah kan hanya dengerin doang. Nah ini kan kita bisa lihat Siapa saja yang membantu di suatu album band ya. Nah, yang ada di dalam ini apa aja, gitu kan ya. Terus apa tuh artworknya ya istilahnya itu. Kadang-kadang si band juga apa spesial buat band yang lain, jadi kita yang belum tahu juga oh ternyata si iya, spesial tanknya, kenalan band gitu ya. Iya, atau orang-orang yang pertemanan bandnya gitu. Ya betul, bisa disebut juga perkenalan. Ya. Pasti pada kenal gitu ya. Ya, biasanya kan kita lihat, oh ternyata si ini temennya si ini, si ini temennya si ini, si ini temennya si ini gitu. Atau si band, oh terima kasih sudah membantu di lagu mana atau di track mana gitu ya. Iya itu kan biasanya di dalamnya diselipin. Terus kadang kalau kita misalnya di thanks bandnya kan kita belum tahu, misalnya kita beli band ini, terus lihat di band di thanks to bandnya ternyata ada band yang lainnya, oh ini saya belum tahu ini band si B gitu ya. Nanti kan kita jadi penasaran apa tuh, mencari atau pengen mengetahui ya. Cari info-infonya gitu, tentang si band si B, terus atau misalnya ada lagi band si C, D atau seterusnya gitu. Itu nanti kita bisa tahu info-info lebih lanjutnya. Kalau zaman dulu kan gitu ya, cara betul. Apa tuh? Cara mengetahui informasi sebuah band gitu ya. Gitu. Terus mau sampai kapan mengoleksi rilisan fisik? Bingung juga. Kadang kalau kayak gini kan banyak yang bilang sampai ya, yang nanya kayak gitulah, mau sampai kapan? Ya ini mah sampai kita mampu ya, bukan sampai mati juga. Selama kita masih suka, terus kita mau mengoleksi, itu kita pasti akan terus mencari ya, gitu, nyari kasetnya gitu kan. Terus ya sampai intinya sampai bosan sih kadang. Ada banyak alasan ya teman-teman saya yang berhenti mengkoleksi apa tuh rilisan fisik gitu ya. Ada yang bosan, ada yang banyak hal lah gitu. Kalau ditanya sampai kapan ya saya juga nggak tahu gitu. Sampai kapan, dan si rilisan fisik mungkin nanti bisa diwariskan ke anak cucu kita atau ke saudara kan ya. Awet istilahnya gitu ya, bisa sampai dinikmati. Warisan yang awet. Warisan, salah satu bentuk warisan yang awet gitu. Itu rilisan fisik itu. Gimana lagi? Terus pernah nggak mengalami kesulitan itu dalam mencari, oh saya pingin si kaset ini atau CD ini, merasa kesulitan, tuh bagaimana ya cara ininya? Mengantisipasi hal seperti itu mungkin bagaimana, atau mencari ke teman yang lain gitu. Sebenarnya kita pengen, oh saya pengen kaset band anu nih gitu, tolong cariin atau seperti atau bagaimana gitu. Oh, kalau masalah kesulitan mencari kaset itu pasti ada lah. Ada masalah-masalah ya, dari kasetnya udah mulai jarang tentunya. Terus apa tuh, si bandnya juga kadang ada beberapa band yang rilisan ya kasetnya itu terbatas gitu ya, jadi kita nggak kebagian gitu. Terus ya banyak, ada beberapa hal lagi gitu ya. Salah satunya ya itu si band merilis dalam bentuk yang terbatas. Bandnya udah bubar atau ya apalagi ya biasanya ditimbun juga sama kolektor. Iya biasanya kolektor itu ada yang suka
nimbun gitu ya. Nimbun. Nah itu yang salah satu yang bikin peredaran kaset rilisan fisik di dunia persilatan itu jadi susah gitu ya gitu. Saya biasanya ya standar kalau nyari kaset itu ya berburu lah. Ya sekarang mah gampang bisa lah. online ya. Ya kebantu kalau sekarang cari rilisan fisik yang kita inginkan itu lebih mudah gitu ya. Lebih mudah tuh. Kalau dulu kan selain ke toko kaset paling kita carinya ke apa tuh? Loakan ya. Toko penjual kaset secondan gitu ya. Kalau sekarang ya kalau misalnya di penjual kaset secondan nggak ada, kita bisa cari online gitu. Atau kadang misalnya kalau misalnya itu ya salah satunya lewat teman gitu. Misalnya saya nitip ke Kiki kalau nemu kaset A tolong kabarin ya, kalau nggak simpen dulu lah, tolong bayarin dulu nanti saya ganti gitu kan, biasanya gitu lah. Misalnya Kiki lagi di luar kota gitu kebetulan nemu kaset A, Kiki ngabarin terus ya tolong ambil aja gitu kan gitu. Berarti si pelaku atau kolektor juga mempunyai komunitas di dunia itu ya, kaset kayak bukan perkumpulan ya, sering bertemunya lah, disebutnya komunitas gitu. Oh iya, komunitas penikmat kaset gitu ya, pecinta kaset mungkin ya. Ada lah, kalau di Bandung ada gitu. Ya biasanya ya di para pecinta itu kumpulnya ya di tempat-tempat penjualnya gitu ya. Salah satunya yang yang termasuk lama gitu ya, penjual kaset yang lama itu kan di Cihapit ya, betul. Kan kalau Cihapit itu udah dari zaman lampau gitu lah ya, udah lama banget gitu. Itu di Cihapit salah satunya. Terus di mana lagi ya? Kalau sekarang masih bertahan sampai sekarang sih emang ya di Cihapit. Tuh di Dewi Sartika. Oh, Dewi Sartika juga. Tempat syuting. Tadi kan ngomongin seputar koleksi dan ya yang sering dinikmati oleh Budi sendiri. Nah, sekarang yang ditanyakan sejak kapan mulai berjualan di lapak Dewi Sartika, atau ya mempunyai lapak di situ sejak kapan gitu? Oh, saya awalnya tuh kan pembeli sebagai pembeli, konsumen ya. Konsumen. Saya awalnya konsumen, terus ya sering bertransaksi dengan teman-teman yang sudah pelapak di sana di Dewi Sartika. Ya biasalah jual beli gitu ya, pelanggan gitu ya sebenarnya. Terus pada sekitar tahun berapa ya, akhir 2005 lah, akhir 2005 ada salah satu pelapak di sana yang lapaknya mau dijual gitu. Ditawarin ke saya. Terus kebetulan ada teman saya juga yang bersedia mendanai gitu. Akhirnya lapak itu dibeli dari salah satu pedagang di sana juga. Bisa disebutkan ya maksudnya siapa namanya gitu? Itu lapak punya Pian itu kan dulu itu di Dewi Sartika itu ada beberapa pelapak gitu ya, sekitar sampai 7 kalau nggak salah. 7 pelapak. Sampai 7. Waktu itu kebetulan Pian mau berhenti, lapaknya dijual, ditawarin ke saya diskusi dengan teman bersedia untuk modalin gitu. Akhirnya diambil lah lapak itu dan saya yang jaga gitu. Yang turun gitu lah. Yang turun ke yang jadi ngejagain lapaknya gitu. Pedagang itu yang dijual langsung semua kasetnya gitu, bukan lapaknya. Maksudnya ini saya jual lapak dengan kasetnya gitu. Saat itu waktu itu yang dijual ya kaset sama lapaknya. Jadi kasetnya kalau nggak salah berapa, ada 1200, kita 1200 sama jatah lapaknya gitu kan. Kalau dulu kan ada 7, jadi di petak-petak gitu ya. Ya.
A. Si A segini, Vian segini, ada Dian, ada Cucu, ada Iwan dulu tuh kalau nggak salah, ada Hendro dengan sama Doyok gitu ya. Terus ada Erik kalau nggak salah. Nah, Jadi di pas Budi itu yang barusan disebutin para pelapaknya itu semua gitu ya. Waktu saya beli lapak itu mereka udah ada gitu. Oh, mereka udah ada. Jadi saya seperti junior Erik, gitu. Erik udah ada. Erik, Hendro mungkin ya. Ya kalau urutannya ya kalau dari awal gitu ya, dari ujung Erik, Hendro, Dian sama Fajar. Dia sama Pak. Nah, lapaknya terus punya Vian sendiri, terus Cucu, baru Iwan. Waktu terakhir saya masuk itu, awal saya masuk, terus ya sebagian besar berhenti jualan kaset. Kalau sampai sekarang sih cuman kalau lengkap cuman berempat. Kosim, saya, Doyok, sama Sandy. Sandy itu dulu bareng sama Iwan lah, kerja di Iwan. Jadi mengganti lapak Iwan ya. Ya, Sandy. Cuman lebih seringnya yang buka saya sama Doyok, Yok and Roll. Siapa aja yang sering datang ke lapak Dewi Sartika? Ya maksudnya pas Budi di lapak, terus kan pasti tahu yang sering berkunjung itu antara pembeli, mungkin penjual yang ingin tahu yang datang gitu. ke sana, gitu. Yang itu ini ternyata di sini masih ada nih yang jual kaset-kaset pita gitu. Ya dari kalangan siapa aja gitu, maksudnya anak sekolah atau gitu. Sebetulnya ya kalau yang datang ke Dewi Sartika itu nggak ada batasan kalangan mananya, cuman yang datang itu kan berarti yang masih pingin menikmati kaset gitulah ya. Nah itu ya, jadi nggak, kadang ada yang setelannya apa tuh rapi, ada yang setelannya biasa-biasa, kadang ada yang setelannya mahasiswinya disebut. Mahasiswa ada. Sering beli juga mahasiswi. Ada, tapi jarang gitu. Takut. Tapi rasa pengen tahu dulu mungkin ya. Ya, untuk saat ini kan kebetulan mulai 2015 kemarin kan kaset mulai bangun lagi ya. Bangun lagi. Setelah pada sekitar 2000-an sampai 2010 ya, 2010 sampai 2015 itu sebetulnya kaset perputarannya bukan perputaran, agak turun gitu lah ya. Nah itu setelah itu mulai 2015 mulai naik lagi gitu ya. Ya mulai banyak lagi yang cari-cari kaset lah. Mungkin kolektor juga yang dulu menjualnya hanya kalnya atau menyesal, waduh ternyata sekarang ramai lagi nih. Oh iya. Kita harus berburu lagi. Pas dengar mungkin yang dulu mereka jual sekarang harganya menjadi lumayan gitu ya. Jadi lebih ya lumayan gitulah, naik nilainya gitu. Harganya berisi gitu ya. Iya, banyak gitu mah yang gitu. Sampai ada yang cerita nyesel ngejual kaset dulu gitu lah ya. Tahu sekarang pada mahal. Tahu sekarang mau pada mahal mah nggak akan dijual gitu. Banyak gitu yang bilang kayak gitu juga. Dulu saya jual ke DS segini, pas sekarang kok cuma jadi segitu harganya. Ya, dulu kan misalnya semeter dapat segini, sekarang beli cuma segini gitu. Mungkin karena banyak dicari juga alasannya ya. Kaset itu menjadi mahal atau terbatasnya. Mereka si bandnya merilis atau labelnya merilisnya juga yang bisa jadi itu salah satunya itu kan tadi lah yang nimbun kaset. Banyak penimbun juga. Termasuk Budi. Oh enggak, saya mah nyimpen aja, enggak nimbun. Kalau nimbun nanti banyak yang nodong. Nah kalau tadi kan dari ininya ya, dari para kolektor, dari mahasiswa atau anak sekolah dan ya kalangan yang gitu ya gitu ya, yang berbagai macam kalangan yang nongkrong atau apa pengen tahu nih kaset. Nah dari musisinya juga pernah nggak belanja atau lihat ternyata dia itu personil band anu nih, mampir atau belanja ke lapak Dewi Sartika, kan mungkin pasti ada lah mereka. Dari si inilah ya,
penyanyi atau pemain bandnya gitu lah ya. Jadi dari personilnya gitu maksudnya, dari personil yang penyanyi atau personil bandnya ada lah banyak. Kadang justru gini, biasanya si penyanyi atau si pemain bandnya itu mereka kadang suka nggak nyimpan hasil karyanya sendiri. Hasil karyanya sendirinya pun mereka nggak nyimpan. Itu kan kadang mereka sampai misalnya nyari lah gitu ya. Ada lah. Ya kebetulan ada beberapa penyanyi dan pemain band yang saya kenal gitu ya. Ada lah yang wah saya nggak punya ininya. Ambillah kalau ada, simpan. Ada yang kayak gitu, ada. Banyak lah. Rata-rata mereka dulu berpikirannya kalau dapat, kan biasanya dari si record tuh kan mereka dapat jatah gitu ya. Royalti. Rata-rata mereka kan buat promo-promo lagi, jadi dikasih-kasihin, mereka nggak nyimpen hasil karyanya. Hasil karya mereka sendiri gitu. Banyak lah gitu yang kayak gitu. Kalau suka duka berjualan kaset itu secara online atau ya di lapak offline gitu, apa sih, pasti kan ada suka duka. Aduh, ini gimana ya, gini. Ya kalau sebetulnya nggak jualan juga sih ya. Setiap yang kita lakukan ada namanya usaha juga ya. Ada setiap usaha yang kita kerjakan pasti ada resikonya gitu ya. Ya banyak lah, kalau misalnya kalau kayak saya di jalan gitu sama Doyok gitu ya. Biasanya kan ya resikonya mah kepanasan, kehujanan, kena debu gitu ya. Itu tapi ya untungnya sekarang mah kan kebantu online gitunya. Jadi misalnya kondisi hujan gitu kan, lapak tutup, kita masih bisa foto-foto. Bisa foto-foto upload di media sosial gitu ya. Di medsos gitu kan. Ya alhamdulillahnya kebantu sama onlinean gitu. Kalau dalam hal ini maksudnya dapat barang nih, saya yang disuka nih, tapi sayang juga untuk dijual. Pernah nggak menyesal tapi wah iya harus dijual juga nih, atau jadi bingung, maksudnya suka bingung. Ini maksudnya antara dijual lagi sama di koleksi gitu. Wah itu mah udah sering. Udah aneh gitu. Jadi beli 5 jual 1 gitu ya. dijual lagi satu. Ya itu mah udah ya salah satu resiko juga lah. Mainan. Karena kita juga kan sebagai kolektor penikmat gitu. Biasanya kan ada yang jual nih 10 biji. Taunya yang apa tuh? Yang mau kita simpan 5. Ya udah, gimana lagi? Simpan aja 5 lagi jual gitu. Resiko apa tuh? Resiko modal nggak muter, ya itu mah udah resiko. Paling nanti kan sewaktu-waktu akhirnya ya kita jual juga yang 5 ini. Ya anggap aja apa ya? Anggap aja nabung lah. Anggapnya nabung. Nabung di barang gitu ya. Ya nabung di barang, karena kan suatu saat nanti kita bisa jual lagi gitu. Kalau kita ada kebutuhan gitu. Itu mah udah biasa lah. Udah nggak aneh gitu. Jadi emang perputarannya di Dewi Sartika selain dari kita ke pasar loak mana gitu, bukan khusus untuk menjual rilisan fisik itu, seperti ke loakan di mana gitu, kita sengaja mendapatkan kaset gitu. Nyari barang gitu, nyari barang kemana gitu kalau ke ini selain di online gitu, langsung terjun langsung gitu. Dengan harga pasti kan jauh lebih murah gitu dibanding. Ya sebetulnya mah kalau misalnya kita belanja ke Capit gitu ya, sebetulnya kalau sesama pedagang mah sudah dimengerti lah. Kiki pedagang, saya pedagang, Kiki belanja ke saya buat dijual lagi gitu ya. Pasti kan harganya lebih, ya saya ngasih harga ke Kiki buat ada lebihnya buat Kiki, harga buat dijual lagi ada lah gitu ya. Itu mah udah wajar lah gitu. Ya biasanya saya juga kadang suka belanja ke Capit, kalau nggak ke Astana Anyar atau ke mana ya biasanya. Ya muter-muter lah. Kadang ke Dipati Ukur gitu kan di Deu ada. Itu misalnya di Dipati Ukur saya ada yang cari barang, kebetulan ada, terus saya ambil, ya mau nggak mau lah resiko di sana kan ada sewa tempat gitu ya. Iya, harganya pasti beda gitu. Misalnya kira-kira ke saya ambil masih ada buat lebihnya, ya saya ambil juga gitu. Kalau misalnya ada yang pesan gitu ya, biasanya gitu.
selain di Dewi Sartika pasti ada tempat untuk apa penjual lisan fisik kan tadi disebutin Cihapit, gitu atau teman-teman lainnya atau di luarkan asanaannya ya di Tegalega itu di mana aja selain yang tadi gitu pasti kan di Kiara Condong kayak katanya ada juga gitu. Kiara Condong ada lah, Pak Dedi di Kiara Condong. Terus ini Cihapit mah udah pasti banyak ya. Astana Anyar, Tegalega, daerah situ, sekitar di situ. Di Pati Ukur, Kiara Condong ada, Pak Dedi. Cicahem ada nggak? Bandung belum tahu ya. Kalau beberapa waktu kebelakang ada sih. Komeng non Lego sempat buka punya toko di sana gitu, toko kecil. Sebetulnya ya kita kalau cari barang lagi ngeliling gitu biasanya ya keliling kemana aja. Ini Pusdai kadang ada gitu. Kayak namanya juga usaha, kita cari barang gitu ya. Kalau lagi ada, kalau enggak ya belum rezekinya kan, gampangnya gitu kalau barang mah. Gitu aja. Harganya hampir fantastis gitu dari yang kita beli, karena yang belinya kolektor dan dia emang lagi mencari kaset itu. Oh saya belinya dengan harga biasa gitu, terus dijual dengan harga yang lumayan lebihnya gitu ya. Lumayan lebihnya karena emang ada yang nyari gitu. Namanya jual beli, kalau buat saya pribadi, pendapat saya, namanya jual beli kalau lagi, ya istilah saya kalau lagi rezekinya gitu ya, bisa aja kita, misalnya kita mendapatkan barang dengan harga minimal, kemudian ada yang pembeli yang berani membeli dengan harga maksimal gitu ya, itu ada aja. Gitu. Ya bisa jadi kita beli barang ini misalnya 10.000 lah. 10.000. Nah, kita beli barang ini 10.000. Terus kita biasa standar ngejual berapa tuh? 15 atau 20 gitu ya. Nah, taunya satu saat kita bisa ini beli 10.000 terus Kiki misalnya, wah ini gua berani 100.000 nih. Gua beli 100.000, mau nggak? Ya udah, kita mah sebagai penjual mah nggak bisa maksa juga gitu ya. Iya, betul. Gitu. Kalau misalnya Kiki berani 100.000, ya udah nggak apa-apa, meskipun misalnya sebenarnya Kiki tahu ini harganya modalnya 10.000 gitu. Udah saya beli 100.000, saya buat koleksi saya. Oh ya udah, pas nggak apa-apa saya kasih gitu biasanya mah gitu. Nggak akan inilah. Sebenarnya nggak, kalau buat saya pribadi saya nggak mempermasalahkan harga, karena saya juga pernah gitu. Saya beli misalnya saya beli di Kiki di 10.000. Itu saya beli, saya simpan. Terus beberapa waktu kemudian saya dapat di salah satu penjual lagi gitu. Di salah satu penjual gitu ya. Misalnya saya dapat cuma 2.000 perak. Ya itu mah udah biasa kalau buat saya gitu. Lebih murah gitu. Saya nggak akan jadi marah-marah ke Kiki. Wah, Kiki ngejual mahal gitu. Ya enggak, karena itu buat saya rezeki saya segitu gitu. Jadi saya nggak akan. Ini kan kalau kadang jualan suka di si A mah mahal, di si B mah lebih murah, padahal maksudnya sama-sama aja si kaset itu ya, mungkin rezeki si penjualnya juga ya, ya. Dan si pembeli gitu ya. Ya masing-masing punya rezeki. Kadang-kadang suka wah di sana mahal, di sini ya. Itu kalau buat saya misalnya dari pihak saya sebagai pembeli gitu ya. Kalau saya pendapat saya mah biasa-biasa gitu. Misalnya beli di Kiki 10.000, taunya dapat di si A hanya tadi berapa? 2.000 perak. Kalau saya mah enggak, bukan suatu masalah, bukan suatu hal yang dipermasalahkan gitu kalau buat saya mah. Tapi kan kadang ada yang wah Kiki lebih mahal, itu sebetulnya enggak kurang ini juga gitu lah, kurang enggak enak juga gitu lah kalau kita ngebahas masalah itu gitu ya, kita dapatnya gitu sebetulnya kurang enak juga gitu kan, kasihan yang penjualnya gitu ya. Kecuali seperti dulu di toko kaset mungkin harganya 18.000, ya otomatis mungkin karena peredarannya juga banyak, jadi kan kita nggak mungkin, atau bukan nggak mungkin,
di sana 25, ini mah kan udah 18.000, pasti kita nggak akan ngomong ya udah aja ini yang beli ya, karena udah jelas bandrolnya mungkin ya, Ya. kalau melihat ke zaman dulu Iya, yang dipajang itu kan. iya, wow, itu banyak banget lah kalau kayak gitu. Misalnya dulu kan harga kaset itu misalnya berapa ya, 10.000 gitu ya, anggap 10.000. Terus kita kan kayak ada kaset yang nilainya bisa naik gitu ya, ya gitu misalnya 10.000 dan ternyata kita saat ini harus beli kaset itu dengan harga 100.000. Ya kalau buat saya wajar aja lah, karena ya itu pertimbangannya kasetnya udah jarang gitu kan, dari si bandnya misalnya mengeluarkan limited gitu kan, ya banyak hal lah gitu. Biasa-biasa aja lah kalau buat saya mah. Kalau kata saya mah jangan kayak orang susah lah. Sama aja ya. Sama aja, jangan kayak orang susah. Suka punya duit, Beli. butuh bayar. Ya. Nggak punya duit, ya udah sabar. Nunggu sampai punya duit. Itu juga kalau masih berjodoh sama kasetnya, gitu kan. Betul, yang penting mah berjodoh ya, susah. Kalau kita belum berjodoh ya udah nanti lain kali juga ketemu lagi. Nggak usah takut lah gitu. Nggak usah takut banget. Pasti bakal ada yang yang ngejual lagi lah. Ya, karena saya pernah dulu ada kaset apa ya, saya lupa gitu. Saya pingin banget kaset si ini gitu ya. Cuman dapatnya tuh baru misalnya berapa belas tahun kemudian tuh adalah yang gitu dapatnya beberapa waktu kemudian dan dibeli dengan harga yang beberapa kali lipat dari harga awal. Itu adalah kayak gitu, udah nggak aneh gitu. Ini ditutup bukan? Jangan, karena bukan sponsor. Oh ini oh terbalik. Gak apa-apa, ini mah santai aja, mudah-mudahan aja disponsorin. Betul, amin. Kalau tadi ngobrolin masalah di kaset, nah tadi sempat saya jelaskan bahwa Budi selain seorang kolektor, penjual juga, beliau juga musisi ya. Musisi. Ya maksudnya pernah punya band dan bermain di salah satu band yang genrenya teh apa sih? Ada lah. Namanya apa, coba dijelaskan, dan pernah punya albumnya juga gitu. Ya saya punya band, saya sebetulnya kan kalau ya ini mah saya punya band gitu lah ya. Ada band, dan ada. pernah rekaman gitu kan? Ada, saya punya pernah mengeluarkan bukan album sih, mini album lah. Mini album ya. Ya saya pemain band juga gitu lah. Selain penjual saya pemain band juga. Nama bandnya sendiri apa? Terus genrenya kan biar tahu kan. Aduh, jadi malu. Ya, band saya kan tadi lihat apa yang dulu gitu, covernya sama kasetnya. Oh, tadi udah disiapin belum? Mana tadi? Lah, kemana kasetnya ya? Di sana tuh. Oh, diambil dulu ya. Sebentar. Tadi pada udah disiapin, cuman mungkin lupa lagi apa. Oh iya, kasetnya ini. Ya, saya punya band namanya Jelly Belly. Alirannya ya gampangnya pop lah. Pop gitu. Karena pop juga nyabangnya banyak gitu ya. Ada pop, ini pop, alternatif pop, Bukan popang ya. popang, salah satu cabangnya gitu kan, gampangnya mah gitu. Ya saya salah satu pendiri juga di Jelly Belly. Saya dari awal saya main bass, ya meskipun ya nyekil pisan gitu lah. Tapi pernah berkarya gitu ya. Ya alhamdulillah pernah menghasilkan sampai mini album. Ini mini album yang pertama ini mah. Ini mini album yang pertama di Ya. Insomniac ya. Ya Insomniac Record. Insomniac Record itu salah satu mantan personilnya juga yang masih bersedia membantu gitu ya. Salah satunya dengan memproduksi album ini gitu. Ini dulu dibikin berapa kopi? Ini dulu kalau nggak salah cuma 500 kopi. Dibikin 500 kopi. Ya alhamdulillahnya bisa tersebar lah, meskipun pemain
pemain bandnya juga kadang sama itu seperti yang tadi saya bilang nggak kebagian kasetnya gitu. Kadang saya juga kalau lagi apa tuh dapat kasetnya dari pedagang lagi karena saya ya itu sampai lupa ya. Salah satu kelemahan pemain band ya, penyanyi atau pemain band rata-rata juga biasanya mereka tidak mempunyai menyimpan arsipnya gitu kan. Ya itu. Ini 2000 berapa ini? 2005 kalau nggak salah. Iya 2005 ini. Penyebaran mungkin secara independen dulu gitu. Kalau dulu kan belum zamannya online. Jadi harus ke distro ya standar jual titip gitu ya. Ya jual titip. Standar dulu mah di bawah 2010 ya kalau nggak salah ya mulai ramai online gitu ya. Iya. Di bawah 2010 biasanya band-band atau penyanyi yang ngerilis itu kan kalau yang jalurnya independen gitu ya, mereka nitipin di distro-distro atau di lapakan kaset. Ya, atau biasanya kalau ada gigs gitu ngelapak merchandise bandnya gitu kan, atau jual paksa ke teman juga ya, bukan jual paksa ini beli atuh rilisan saya gitu, ini rilisannya gitu kan. Kadang-kadang kan mungkin sampai sekarang juga ada gitu kan ya, istilahnya support dari teman gitu dari lah, yang terdekat gitu kan ya banyak itu teman-teman yang beli juga gitu. Kalau dulu kan caranya gitulah ya. Jadi belum bisa terdistribusi dengan luas gitulah ya gampangnya mah. Kalau sekarang kan independen juga bisa kemana-mana gitu ya. Yang penting kita punya kenalan atau mencari teman yang baru untuk mendistribusikan ya, gitu kan koneksi lah ya. Koneksinya menyebar luaskan koneksi lah. Nah itu. Kadang ada penikmat rilisan fisik dari luar gitu ya. Ada yang saya pernah dengar, ada orang ya salah satu kenalan teman saya, ada yang dia nyimpen apa tuh rilisan fisik indie Indonesia. Ya, si bule Amerika kalau nggak salah. Dia nyimpen banyak. Malah kadang teman saya nyeritain gini-gini, saya juga, ini bandnya kok saya sendiri nggak tahu gitu ya. Banyak lah karena kan perkembangan band kan sekarang mah cepat gitu ya. Hampir mungkin bukan tiap hari, tiap detik band lahir ya. Ada lah kalau di seluruh dunia mah gitu ya. Gitu. Ya alhamdulillah masih punya buat kenang-kenangan. Betul, emang harus punya kenangan. Dan kebetulan si Jelly Belly ini sekalian promo nggak apa-apa? Enggak, kalau dulu pernah manggung di mana gitu? Oh kalau manggung bukan belum sempat atau langsung pas bikin album, personilnya sibuk nih, kita jadi nggak bisa manggung gitu atau gimana? Kalau buat saya perjalanan sebuah band itu kan pasti ada lah ya lika-likunya gitu ya. Ya si band saya ini juga banyak lah lika-likunya gitu. Dari apa tuh? Dari pergantian personil terus sampai pada akhirnya ya tahun 2014 tuh hampir semua personil mengundurkan diri. Nah, cuma tinggal sisa saya yang saya bilang ke teman-teman juga, saya mau nerusin aja gitu. Nerusin si Jelly Belly gitu. Nah, itu sampai akhirnya saya ngumpulin materi sambil nyari-nyari orang gitu ya, sampai akhirnya alhamdulillah 2018 kemarin dapat personil baru, terus 2019 mulai ngumpul materi, dan insya Allah single 2020 ini keluar single dulu gitu. Rencana pasti bakal di format digital dulu mungkin untuk penyebarannya ya, sebagai promosi di media sosial gitu. Kalau sekarang kan ya itu kebantulah ya ada sosmed mah gitu kan. Rencana ya 2020 ini kita ngeluarin single dulu, mudah-mudahan bisa rampung juga, amin, betul, semuanya sampai
keluar dia lagi rilisan. Tapi konsep musiknya sendiri masih tetap kayak yang dulu atau dengan personil yang baru mungkin ada perubahan? Saya pengen ini nih masukin ini genre ini ya. Konsepnya mah kurang lebihnya nggak jauh-jauh amat lah, karena saya nggak akan merubah misalnya pop jadi misalnya Jadi rock gitu ya? jadi rock, enggak, masih pop ya, masih di ruangan lingkup pop, tapi nggak akan jauh melenceng gitu. Meskipun ya dengan sekarang personil baru, apa tuh, nuansa baru gitu kan, vokal baru gitu, itu ya udah biasa lah kalau buat saya. Kalau si musiknya, tipe musiknya berubah sedikit gitu, asal jangan terlalu melenceng juga gitu. Tuh. Jadi sekarang baru rampung single mungkin ya, 1 lagu gitu. Ya. Dan rencananya mau mini album atau Ya kalau misalnya ada dana dan produser mungkin. itu nggak sudah biasa. Ya kalau misalnya ada rezekinya, mudah-mudahan bisa full album, karena untuk saya ini kita berencana ngeluarin mini album dulu. Misalnya ada rezekinya bisa full, ya mudah-mudahan bisa full album gitu keluarnya. Sambil mencari seseorang gitu ya? Ya biasalah, itu mah udah biasa, cari apa tuh? Donatur atau penyandang dana. Ya, itu mah udah biasa dulu. Yang penting mah apa, si personilnya mungkin lebih kompak ya, biar ya sebetulnya kan dulu juga udah kompak, cuman karena ada ya mungkin waktu ya, kesibukan sama mulai ada perbedaan visi gitunya, sampai akhirnya mereka mengundurkan kejenuhan. Ya wajar lah, kan. Ya itu tadi saya cerita, sampai mengundurkan diri, terus saya cari orang baru yang mudah-mudahan bisa lebih apa ya, lebih kompak lah ya, lebih solid gitu lah mudah-mudahan, dan rezekinya bisa lebih baik ya. Betul, amin gitu. Terus istilah ini nih yang sering saya lihat atau teman-teman mungkin lihat di Apple dan Budi, suka ada hashtag gitu apa, makan, musik, piknik, maksudnya apa gitu, bisa dijelaskan gitu biar Hashtag itu kan itu mah itu menjadi ikon di anak-anak gitu. enggak juga, itu mah juga, itu cuman ya itu mah sebetulnya karena salah satu cara, kalau buat saya salah satu cara saya menikmati hidup gitu kan orang punya berbagai cara menikmati hidup untuk menikmati hidup mereka gitu. Ya mungkin kalau kata saya mah salah satu cara saya itu ya itu makan, musik, piknik, daripada kita mikirin apa tuh, mikirin masalah hidup gitu kan, jadi penyakit gitu. Ya gitu, mending itu aja buat santai gitu. Meskipun kadang banyak orang yang bilang saya terlalu santai gitu, wah itu mah udah nggak aneh gitu ya. Karena mungkin seringnya juga ngegoes, jadi ya santai lah gitu ya. Menjaga kesehatan. Ya, salah satunya. Menjaga kesehatan biar tetap spiritnya terjaga mungkin ya. Ya intinya cara menikmati hidup lah. Karena ada yang dengan olahraga, menjaga kesehatan juga, terus itu makan, musik, piknik ya. Saya emang hobi makan, hobi dengerin musik gitu kan, piknik ngilangin stres, biar nggak stres makanya piknik. Karena ya kalau kata saya mah apa ya, piknik dulu biar nggak panik gitu, gitulah kurang lebihnya mah. Nah, untuk ada nggak pesan buat yang mau disampaikan gitu buat teman-teman seperjuangan atau para penikmat rilisan fisik gitu? Maksudnya pesannya ya gimana gitu biar ini rilisan fisik tetap terjaga lestari gitu kan? Bukan pesan menurutnya, pesan mah kesana mah terlalu apa ya, kalau pesan minta gitu atau gimana? Ya berbagi aja lah gitu ya. Apa tadi pesannya? Ya gini aja, buat para penikmat rilisan fisik. Bukan pesan kan tadi, bukan pesan, jadi ya berbagi pikiran lah gitu ya. Pikiran. Kalau pesan mah kesannya terlalu kolot kolot gitu.
orang tua berpesan pada anaknya jangan gini-gini. Nah, itu kan gitu. Ya, sebetulnya kalau buat para penikmat rilisan fisik tadi ya. Kalau para penikmat rilisan fisik, ya jangan pernah bosan untuk mengumpulkan rilisan fisik. Kalau kata saya pribadi, karena itu mengumpulkan rilisan fisik itu secara tidak langsung kita menghargai karya si band, penyanyi atau bandnya gitu ya. Karena kan dengan menyimpan rilisan fisiknya itu bukti nyata gitu. Bukti nyata kita menghargai gitu. Terus ya dengan nyimpan rilisan fisik itu kalau menurut saya salah satu bentuk tabungan. Ya itu yang tadi saya ceritain. Dulu beli segini, sekarang bisa dijual segini gitu kan. Salah satu itu. Ya intinya mah jangan pernah jenuh ya. Ya jenuh mah ada lah pasti kalau jenuh. Jangan pernah berhenti lah. Gitu aja lah. Terus ya sebetulnya dengan dengerin musik kan kita dengerin berbagai macam, jadi ada nggak bosan ya kalau kita dengerin berbagai macam jenis musik gitu. Kalau salah satu jenis musik juga kadang kita ngerasa bosan gitu. Kalau kita dengerin berbagai macam jenis musik ya ada inspirasi mungkin ya bisa jadi salah satu sumber inspirasi kita. Inspirasinya berbeda gitu. Nah, misalnya dalam berkarya, terus atau bisa jadi inspirasi kita semangat untuk hidup gitu kan, ya bisa aja gitu kan. Terus ya itu menghargai karya band, memperpanjang silaturahmi, terus ya banyak faktor lah. Kehidupan penyanyi itunya kan dengan membeli rilisan fisik bisa tetap eksis ya. Bisa tetap bertahan gitu, mereka bisa terus berkarya gitu kan itu. Terus semangat juga buat si para pelakunya ya. Ya itu. Oh, ternyata dinikmati ya, kita harus terus berkarya dan ya dia terus berkarya gitu. Ya, jadi mereka kalau ada yang menghargai rilisan mereka itu kan jadi semangat terus untuk berkarya gitu, bikin karya baru yang lebih berkembang gitu. Oke, mungkin sekian dulu perbincangan ini ya. Oh, udah dulu. Oh, ini kopinya udah habis? Udah habis. Udah itu kopinya habis atau gimana ini? Udah dulu, nanti bisa dilanjut lagi di part selanjutnya. Kalau kopi habis tinggal diisi lagi. Ya. Oke. Terima kasih buat Buri Gore. Siap, hatur nuhun buat kesempatannya. Sukses selalu ya. Kiki juga sukses selalu, lancar jaya. Jangan lupa di episode selanjutnya saya kembali akan ngobrol-ngobrol dengan para pelaku rilisan fisik. Ya. Yang khususnya di Bandung dulu gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.